kan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako teman-teman ya. Channel sederhana, channel yang membahas rutinitas di warung sembako teman-teman ya. Nah, kali ini saya mau membahas tips sukses buka warung sembako modal 5 juta teman-teman ya. Nah, apa saja teman-teman tipsnya? Mari kita simak teman-teman ya. Namun sebelum ke tipsnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like dan komennya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya dikasih keberkahan, diberikan kesehatan dan dikasih kemudahan di dalam semua urusannya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support video-video saya teman-teman ya. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda, amin amin ya robbal alamin. Lah, baiklah ke pembahasannya kita teman-teman ya. Tips sukses buka warung sembako dengan modal 5 juta teman-teman ya. Yang pertama adalah tentukan tempat dan lokasi warung sembako kita teman-teman ya. Nah, jadi menentukan tempat warung sembako kita itu jadi syarat-syarat yang utama teman-teman, syarat utama yang akan membawa warung kita itu sukses teman-teman ya. Kenapa? Sebab sebagai awalan kita tidak perlu menempati tempat berjualan sembako yang besar teman-teman ya. Kita dapat memanfaatkan lahan kosong di rumah kita sebagai tempat berjualan sembako teman-teman. Jadi semakin berkembangnya bisnis sembako, kita dapat memikirkan untuk memperluas area berjualan sembako kita teman-teman ya. Lalu jika kita tidak memiliki lahan kosong sebagai tempat berjualan, kita juga bisa dapat menyewa lahan atau ruko dengan biaya sewa yang terjangkau teman-teman ya. Jadi kalau ada di ruangan kita itu tidak ada ruangan yang kosong, kita juga bisa nyewa teman-teman ya, ruko yang sekira-kira terjangkau teman-teman ya. Lalu bagaimana? Jangan lupa untuk mempertimbangkan lokasi warung sembako kita apakah termasuk ke area strategis atau tidak teman-teman ya. Kita itu juga harus punya perhitungan teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang keduanya adalah tips warung sembako sukses adalah membuat rincian modal usaha warung sembako atau perlengkapan dan produk teman-teman ya. Buat rincian modal usaha warung sembako menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu biaya perlengkapan dan peralatan serta biaya produk warung sembako teman-teman ya. Adapun yang diperhitungkan dalam biaya perlengkapan dan peralatan adalah pengadaan rak untuk menaruh bahan-bahan sembako kita teman-teman ya, seperti timbangan, meja, kursi dan lain-lainnya teman-teman. Warung sembako paling tidak menjual bahan-bahan pokok seperti beras, telur, minyak, tepung terigu dan lain-lainnya teman-teman. Item tersebut dapat diperhitungkan menjadi bahan produk warung sembako. Geseran rincian biaya-biaya yang diperlukan dalam membuka warung sembako modal 5 juta terdapat pada bagian nanti di bawah ada rincian-rinciannya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah syarat buka warung sembako dengan modal 5 juta adalah agar kita itu sukses mencari supplier tangan pertama teman-teman ya. Jadi supplier tangan pertama itu mungkin lebih mudah, lebih murah gitu teman-teman ya. Nah, setelah kita menguraikan kebutuhan produk dan lokasi usaha, selanjutnya kita dapat memilih supplier yang terpercaya sebagai penyedia produk sembako kita. Tipsnya adalah dapat supplier dari tangan pertama. Mendapatkan supplier produk dari tangan pertama sangat memangkas biaya beli bahan baku produk teman-teman ya.
Jadi biasanya ketika produk yang kita inginkan sudah berada di tangan kedua maupun ketiga, harganya sudah naik berkali-kali lipat teman-teman ya. Selisih harga kecil apapun dapat mempengaruhi daya beli customer kita teman-teman ya. Selain itu juga kita juga dapat bernegosiasi kepada supplier terkait sistem dan periode pembayarannya teman-teman. Kita dapat mengajukan sistem pembayaran dengan jatuh tempo per 7 hari atau 14 hari teman-teman ya, atau sesuai kesepakatan bersama. Beberapa supplier juga memberikan sistem titip jual kepada sejumlah warung sembako teman-teman ya. Pemilik warung sembako hanya akan membayar barang jika barang supplier tersebut terjual oleh konsumen teman-teman ya. Semuanya dapat dirundingkan dengan supplier teman-teman ya. Nah itu syarat yang ketiga teman-teman ya, agar warung sembako kita itu, kalau buka warung sembako kita itu insya Allah sukses teman-teman ya. Lalu syarat yang keempatnya adalah lakukan analisa kompetitor kita teman-teman ya. Adapakah di kompetitor kita itu di sebelah sana ada yang rame apa yang bagaimana, pinjamlah teman-teman ya. Kita dianalisa sendiri teman ya. Jadi kita itu bukannya menganalisa apa-apanya ya, kita itu harus saling berbagi teman-teman ya. Artinya berbagi pengalaman, berbagi ya segala macam lah kalau kita namanya baru. Jumlah pemain di industri sembako dapat dibilang tinggi karena kembali produk yang dijual melalui warung sembako adalah kebutuhan primer teman-teman. Kemudian salah satu faktor yang menentukan produk tersebut diminati tidak adalah harga teman-teman ya. Umumnya selisih harga antara pemain di industri sembako adalah tidak terlalu tinggi teman-teman. Namun walaupun tidak terlalu tinggi selisihnya, tetap aja itu konsumen itu biasanya pindah kalau kita tidak segera memperbaikinya teman-teman ya. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan promo untuk menarik customer baru dan menjaga loyalitas customer teman-teman ya. Seperti contoh beli 2 gratis 1 gitu teman-teman ya. Apa saja barangnya, yang penting ada promonya gitu ya teman-teman ya. Atau dapatkan potongan 50% harganya teman-teman ya. Potongan 50% pada pembelian produk kedua dan lain sebagainya teman-teman ya. Lalu yang kelimanya adalah tips membangun sembako sukses adalah membuat pembukuan yang rapi, melakukan pencatatan yang rutin dan rapi untuk setiap pengeluaran dan pemasukan warung sembako adalah hal yang patut diperhatikan. Jika hal ini kurang diperhatikan, nantinya akan berimbas pada pengalokasian pos-pos pembayaran lainnya seperti pembayaran tagihan pada supplier. Selain itu, kerapian dalam mencatat pembukuan berguna untuk menghindari modal usaha atau operasional digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, buka warung sembako modal 5 juta, buka warung sembako modal juta. Ya, itu teman-teman ya. Itu adalah tips buka warung sembako dengan modal 5 juta teman-teman ya. Nah, ini perlengkapan dan peralatan yang harus kita sediakan teman-temannya. Yang pertama adalah rak atau keranjang teman-teman ya, 3 susun 3 tingkat ya teman. Lalu yang keduanya rak telur plastik teman-teman ya. Yang ketiga toples sedang dan besar. Yang keempatnya timbangan duduk. Yang kelimanya kalkulator. Yang keenamnya kantong plastik kecil. Yang ketujuhnya adalah kantong plastik besar. Nah, totalnya adalah sedikit itu teman-teman. Lalu produk sembako yang harus disediakan adalah beras 100 kilo, gula 50 kilo, telur 15 kilo, minyak goreng 10 liter, tepung terigu
10 kilo, mie instan 5 dus, perlengkapan mandi 3 dus, pasta gigi segala macam teman-teman ya, perlengkapan mencuci 3 dus, makanan ringan 3 dus, minuman ringan 5 dus. Nah teman-teman ya, nah itu udah 4.911.000 itu modalnya semuanya itu teman-teman. Nah itulah tips dan rincian biaya yang dibutuhkan dalam membuka warung sembako dengan modal di bawah 5 juta teman-teman ya. Tentunya biaya-biaya tersebut dapat berubah ya sesuai dengan kebutuhan yang kita rencanakan. Jika kita membutuhkan dana untuk membuka warung sembako, kita juga dapat mengajukan pinjaman melalui BFI finansial dengan menjaminkan BPKB motor, mobil maupun sertifikat rumah kita teman juga dapat berkesempatan mendapatkan cashback senilai maksimal 1.500.000 setiap pengajuan pinjaman. Nah itu teman-teman ya. Nah itu sedikit tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan teman-teman ya. Segitu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya teman-teman ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam berusaha, dalam berdagang, dan sebagainya teman-teman ya. Dan semoga rezeki yang kita dapatkan semoga barokah teman-temannya. Nah itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.